لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan adalah kalimat tauhid yang dilantunkan oleh muadzin sebagai panggilan untuk mengajak umat Islam segera melaksanakan sholat. Namun apakah kamu menyadari bahwa azan tak ada henti? Dan hal yang mengejutkan adalah para ahli telah membuktikan bahwa ternyata selama 24 jam azan tidak pernah berhenti berkumandang, bahkan di seluruh belahan bumi ini. Bentuk bumi yang bulat menjadi tandanya. Mengapa? Ya, bentuk tersebut mengakibatkan perbedaan waktu antara beberapa wilayah. Dengan perbedaan waktu inilah, azan tidak pernah berhenti berkumandang selama 24 jam penuh. Simak ulasannya sampai habis, tentunya hanya di channel Sahabat Muslim. Tapi, sebelum lanjut ke ulasannya, mari berbagi informasi Islami ini dengan like dan subscribe, nyalakan notifikasinya, agar kamu menjadi yang pertama menyimak syiar Islam. Ketika azan berkumandang di Sulawesi bagian selatan, maka sebelum berhenti azan akan berkumandang di Jakarta, kemudian berkumandang di Sumatera. Selanjutnya sebelum azan berhenti di Sumatera, azan akan berkumandang di Malaysia, kemudian di Burma. Selanjutnya akan berkumandang di Bangladesh. Lalu setelah selesai azan di Bangladesh, lalu tidak lama berselang, azan berkumandang lagi di India, dan seterusnya, sampai terdengar azan subuh di Atlantik. Masya Allah. Kiamat kubra. Kiamat tidak akan terjadi bila masih ada yang mengumandangkan azan. Azan berhenti berkumandang, dunia pasti kiamat. Azan adalah seruan untuk beribadah. Artinya, jika tak digaungkan lagi, maka bisa disimpulkan, maka tidak akan ada lagi manusia yang berbondong-bondong beribadah ke masjid. Intinya, tak ada azan berarti tidak ada yang namanya ibadah. Jika masa seperti ini sampai muncul, maka sepertinya hanya tinggal hitungan hari saja sebelum akhirnya kiamat kubra datang. Kiamat tidak akan pernah terjadi jika masih ada satu orang yang beribadah dan memohon ampun kepada Allah. Juga masih ada yang mengucap Allah, Allah, Allah. Ulama mengatakan, jika azan sudah mengalami jeda yang lama dan tak lagi bersahutan, maka itulah tanda jika malaikat Israfil akan segera meniup sangkakalanya. Tanpa azan, kita analogikan saja, jika sudah tidak ada lagi yang beribadah kepadanya, lalu tunggu apa lagi? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyaksikan, sudah tidak ada lagi hambanya yang taat, maka saat itulah bumi akan dihancurkan. Lalu apakah masih malas untuk menyapa azan? Azan mengandung kekuatan yang sangat besar, sehingga mampu mengajak seluruh umat muslim untuk segera berbondong-bondong menuju masjid guna melaksanakan ibadah sholat wajib. Selain itu, azan juga mampu mengetuk hati setiap umat yang memiliki keimanan yang kuat. Tak ada suara yang lebih familiar lagi bagi kita yang muslim selain azan. Ya, hampir setiap waktu, para muadzin akan melantunkan azan untuk mengingatkan kita jika waktu untuk menghadap Allah sudah tiba. Azan mungkin sudah sesuatu yang biasa, hanya lantunan untuk mengajak beribadah. Namun, di balik itu, ternyata azan menyimpan banyak sekali fakta mengejutkan. Adakah yang merasa bosan dengan azan? Mulai saat ini, tak perlu merasa bosan. Azan yang menurut kita sering membuat malas bagi yang pemalas ibadah, yang ternyata sebenarnya adalah penyelamat kita. Azan tidak hanya untuk sholat. Azan memang penanda waktu sholat, namun sejatinya penggunaan azan tidak hanya dalam satu hal ini saja. Ada berbagai kondisi tertentu yang kita sunnahkan untuk mengumandangkan azan. Salah satunya ketika bayi baru lahir ke dunia. Kita disunnahkan untuk mengazani si bayi dengan tujuan kelak ketika bayi mendewasa, si anak ini akan tahu kewajibannya.
Tak hanya ketika bayi ke dunia, ketika hendak dikuburkan, jenazah juga diazani. Pesan tersiratnya adalah manusia harus tetap beribadah sampai ajal menjelang. Ini juga jadi pengingat kita jika suatu saat suara azan ini yang akan jadi bebunyian terakhir sebelum menuju ke kehidupan baru setelah kematian. Azan bisa pula dilambangkan sebagai persatuan kaum muslimin. Maka pada zaman Rasul, suara azan juga dipakai untuk memperkuat ukhuwah ketika akan melakukan perang. Terutama pada momen ketika muslim berhasil mencatat sejarah mencengangkan. Salah satunya adalah peristiwa Fathul Mekah, di mana ini pertama kalinya Mekah dikuasai secara keseluruhan. Dan Bilal bin Rabah pun diutus Rasulullah untuk naik Ka'bah dan kemudian mengumandangkan azan. Ada banyak peristiwa bersejarah lainnya yang menunjukkan fungsi azan sebagai pemersatu umat Islam. Pahala azan sangat besar. Terlepas dari lantunan azannya seperti apa, yang jelas para muadzin adalah umat paling beruntung di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak, pahala mereka sangat banyak dan dijanjikan berbagai kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya para muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Maksud panjang leher ini menurut ahli tafsir adalah panjang pahala dan kebaikannya. Andaikan saja semua manusia tahu pahala azan, maka semuanya akan berebut untuk jadi muadzin. Keuntungan menjadi muadzin juga adalah akan mudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni sejauh suara azan yang ia kumandangkan. Begitulah derajat para muadzin. Sangat rugi bagi mereka yang punya kesempatan tapi melewatkannya begitu saja. Inilah fakta-fakta mengejutkan tentang azan. Keberadaannya adalah tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemusnahannya adalah kehancuran dunia. Juga tentang pahala azan yang luar biasa, meskipun amalnya sendiri tidak terlalu berat tentang azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, beliau berkata, sekiranya orang-orang yang mengetahui akan rahasia keutamaan azan dan saf pertama, niscaya mereka akan berebut meraihnya meski dengan cara merangkak-rangkak. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui dan Maha berkehendak. Sahabat beriman, mohon maaf bila ada kesalahan, karena sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa semua keluargaku dan dosa semua yang mengucap amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, sampai jumpa di lain waktu. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.